Iya, shalom semuanya. Aku sungguh diberkati banget ya untuk komsel kita yang online barusan. Tadi aku lupa untuk menyampaikan ini, sharing hal ini ya. Tapi gitu tadi di Abdi dan juga Andre ya, lebih tepatnya Andre tadi kesaksian tentang apa yang dia rasakan, dan juga Mami Nita ya, Ibu Nita Setiawan, itu aku jadi ingat gitu loh apa yang aku dapatkan itu, dan aku jadi pengen nangis gitu. Jadi pas banget ya. Sebenarnya memang aku dari September itu pas itu kayak rasa memang nggak enak banget ya, kayak dibilang Ko Jimmy, pengen nangis tapi nggak tahu apa yang mau ditangisin gitu kan. Aku bolak-balik nelfon keluarga sampai mamaku sampai bosan gitu, karena aku kayak gimana gitu ya, uh, pengen memastikan gitu kabar di sana itu baik-baik aja seperti apa gitu. Sampai aku tanya juga kabar opungku, pokoknya hal-hal siapapun gitu, bahkan sepupuku gitu, aku pengen memastikan karena aku nggak tahu kenapa kok aku pun sulit tidur gitu. Bahkan aku pernah sampai 2 hari tidak tidur. Jadi memang Tuhan pengen untuk supaya berdoa gitu, dan itu berbulan-bulan sampai akhirnya Desember. Jadi sebelum Pak Obaja menyampaikan um, pesan Tuhan Rema untuk gereja kita tahun 2020 itu adalah the year of the great glory ya, tahun kemuliaan besar itu. Nah, Desember itu aku mimpi gitu. Jadi aku mimpi aku ada di satu jalan, dan aku nggak tahu gimana dan bagaimana ceritanya. Itu banyak yang bermatian dari segala penjuru, dari segala arah. Ada yang dari depanku, dari belakang, kanan kiri, nggak tahu itu mati kenapa, tiba-tiba mati aja. Terus ada juga yang mati karena ada angin kencang, tiba-tiba dia diterbangkan terus meninggal. Terus ada juga banjir. Aku melihat ada banjir yang airnya nggak habis-habis gitu, tapi nggak tahu dari mana air itu datang. Dan di sebelah kanan kirinya pun ada selokan, tapi air itu nggak ke arah selokan itu, jadi dia terus jalan gitu. Di jalan itu penuh, dan di belakang itu seperti banyak juga orang bermatian di belakangku gitu, nggak tahu kenapa. Bahkan juga kekacauan di jalan raya, banyak juga yang bermatian. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku yang herannya, aku jalan itu, jalanku itu tidak ada masalah gitu loh. Padahal kami berjalan dan orang kejadian itu pun di aspal yang sama. Artinya aku tidak terpisah, tapi di jalanku itu nggak terjadi apa-apa gitu. Aduh, aku cerita ini pun sampai ingin menangis ya. Aku sempat agak khawatir itu di awal tahun itu setelah mendapatkan mimpi itu. Jadi dalam mimpiku tuh seperti itu, dan aku melihat ada satu pria yang aku mungkin aku bisa mengasumsikannya itu mungkin seperti Tuhan atau malaikat, aku juga nggak tahu ya. Jadi dia memegang seperti remote gitu, yang aku pikir itu adalah remote yang mengendalikan semua kejadian itu. Lalu aku tanya sama dia, apa kau yang mengendalikan ini semua gitu? Dia bilang iya. Dengan itu iya, coba aku mau pakai. Aku bilang, jadi maksudnya aku ingin mengendalikan semua kejadian itu supaya kembali normal, tapi aku memakainya itu malah nggak berhasil. Bahkan sepertinya aku melihat itu semakin parah gitu. Dan habis itu aku memegang remote itu, tapi dia tidak ada di situ, dia pergi. Aku tidak melihatnya lagi gitu kan. Terus aku melihat kejadian ada satu anak kecil tiba-tiba seperti terpelanting gitu, kayak kena bola besar gitu, melewati dia, dan dia terpental ke depanku. Aku merasa bersalah, apakah itu karena aku yang memainkan remote itu atau apa, aku juga nggak tahu. Jadi aku bangunkan dia, Tuhan Yesus tolong selamatkan dia, dalam nama Yesus, kau hidup, dalam nama Yesus bangun, bangun. Sampai aku gendong dia. Jadi itu anak kayak umur 6-7 tahun kayak gitu. Terus aku gendong, terus waktu aku gendong itu aku letakkan di bahuku gitu, seperti aku mendengar suara seperti anak kecil itu, tapi dia bukan. Tapi aku mendengar suara Tuhan di situ.
Dan aku memang merasa ditegur Tuhan juga saat itu. Jadi dia katakan, kenapa jam tidurmu terlalu berharga gitu. Terus, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, apa ini engkau? Bicaralah Tuhan, ampuni aku, singkapkan apa yang mau kau sampaikan. Terus dia katakan lagi, Tuhan katakan lagi, kenapa waktu tidurmu itu terlalu berharga dibanding waktumu bersama dengan aku? Padahal ada banyak rahasia yang hendak kusingkapkan kepadamu gitu. Terus abis itu aku kata, Tuhan apalagi gitu, ampuni aku Tuhan, ampuni. Terus aku terbangun dan aku ceritakan itu ke mamaku, mimpiku. Aku bilang, Ma, akan ada suatu kejadian yang teramat besar, aku nggak tahu seperti bencana atau apa, yang pasti itu besar banget. Tapi aku satu hal yang Tuhan kasih tahu, aku tuh di sini begini-begini, dan aku ceritakan mimpiku dari awal. Dan anehnya aku tidak apa-apa di situ. Jadi Tuhan katakan waktu aku berdoa bangun itu mimpi itu, Tuhan katakan satu hal, bahwa sekalipun di kanan kiriku itu rebah atau mungkin orang bermatian atau seperti apa, tapi aku haknya akan menjadi penonton. Jadi aku nggak tahu akan terjadi seperti apa, mamaku bilang. Terus mamaku bilang, berarti akan ada yang lebih besar lagi yang terjadi ya. Tapi apa ya, kita berdoalah, kita imani bahwa kita hanya akan jadi penonton, kayak gitu. Dan ini sebelum yang heboh-heboh kayak gini, Januari itu masuk setelah Pak Obaja bilang tahun kemuliaan besar, itu tuh aku langsung tangkap, amin amin. Tapi aku merasa ada sesuatu yang besar yang aku nggak tahu kenapa. Dan aku pun ditegur Tuhan juga 2-3 hari yang lalu gitu ya. Tuhan ingatkan lagi untuk memeteraikan rumah, seperti kejadian kematian anak sulung saat Tuhan hendak membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu kan ada tulah yang ke-10 itu ya, kematian anak sulung. Tapi bagi kaum Israel yang ada dibubuhi tanda darah di pintu-pintunya itu, mereka tidak ada kematian, jadi mereka terluput dari kematian. Jadi Tuhan ingatkan tentang corona ini gitu ya. Sebelum corona ini ada, tapi aku belum melakukan tindakan waktu itu, sampai akhirnya 2-3 hari yang lalu aku dapat lagi. Dan aku kemarin sudah lakukan, dan aku sudah meteraikan rumah ya kan, tempat tinggal aku ini. Dan aku suruh juga keluarga aku dan mereka juga meteraikan. Itu yang aku dapatkan, bahwa memang kita harus memeteraikan rumah gitu, selain daripada yang hal-hal yang lain itu. Dan aku cuma mau taat bahwa memang dalam hal ini pun memang Tuhan ingin membinasakan orang-orang yang fasik gitu, entah seperti apa, tapi itulah yang aku dapatkan. Tapi ada satu hal yang penghiburan yang memang Tuhan ingatkan kepadaku, dan itu yang selalu aku doakan prophetik, entah aku keluar ataupun di rumah, dalam nama Yesus, dalam doaku juga. Dan aku tutup bagus bentengi keluargaku, dan aku katakan, dan Tuhan katakan, Tuhan ingatkan bahwa Tuhanlah yang bagaikan tembok berapi, api yang menghanguskan, yang memimpin barisanmu dan yang menutup barisanmu. Jadi itu yang aku doakan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang menjadi tembok berapi, Engkau tembok berapi yang berkeliling atasku, Engkau yang pimpin aku dengan apimu yang menghanguskan dan menutup barisanku dengan apimu yang menghanguskan. Karena Kau Tuhan, api yang menghanguskan dan menghanguskan segala yang bukan daripadamu, menguduskan setiap jalanku. Itu yang aku dapatkan. Jadi percaya bahwa memang seperti yang dibilang ya, di Yesaya 61 itu ya, 60 itu, Yesaya 60, bahwa memang dunia dalam kekelaman, dan ternyata seperti ini. Tapi percayalah, kita hanya akan menjadi penonton, karena Tuhan kita Yesus Kristus yang bagaikan api menghanguskan itu menuntun jalan kita di depan dan menutup barisan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah memeteraikan kita dengan kuasa darah Yesus Kristus, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Mungkin kematian bisa terjadi di depan mata kita, tapi percaya bahwa itu tidak akan menyentuh kita, tidak akan menyentuh orang-orang yang kita kasihi, tidak akan menyentuh dengan keluarga kita atau apapun yang ada hubungannya dengan kita, karena kita hanya akan menjadi penonton, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Ini yang aku mau bagikan. Tuhan Yesus memberkati.